Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Itak Azbi Mufakih, NIM C93219111 dari UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini menjelaskan tentang kedudukan hukum negara dalam hukum humaniter internasional. Dalam penyusunan parameter kedudukan hukum humaniter internasional dalam hukum nasional Indonesia haruslah memperhatikan seberapa kuat secara konstitusional hak asasi manusia diinterpretasikan oleh penyusun Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai parameter berjalannya hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia yang pengaturannya secara konstitusi diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945, di antaranya, pengesampingan asas non-retroaktif dapat diterapkan sebagai salah satu bentuk pembatasan. Pelarangan pembatasan hak korban atas pemulihan, pembatasan hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam intelijen demi keamanan nasional. Sebagaimana David Held menjelaskan konsepsi hubungan antara demokrasi, negara, dan kebutuhan konstitusionalnya sebagai unsur yang menjadi katalis untuk memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis. Penyusunan Undang Pengadilan HAM sesungguhnya memiliki legitimasi politik yang kuat seiring menguatnya konfigurasi politik di DPR hasil pemilu 1999. Bukti yang mengemuka adalah semangat untuk sesegera mungkin mengesahkan undang-undang tersebut sesuai permintaan pemerintah yang sedang mendapat desakan dan tekanan dari masyarakat internasional atas peristiwa Timor Timur. Dengan situasi keadaan yang demikian, maka Undang-Undang Pengadilan HAM lebih terfokus pada topik daripada substansi, lebih mengedepankan bungkus daripada isi. Jika Undang-Undang Pengadilan HAM dipicu oleh peristiwa hukum pasca jajak pendapat di Timor Timur, maka sangat mengherankan apabila kemudian undang-undang yang lebih banyak mengadopsi pada Statuta Roma ini menghilangkan kejahatan perang sebagai salah satu yuridiksi rasion materiae-nya karena situasi di Timor Timur menunjukkan keterlibatan militer yang cukup signifikan. Tidak dimasukkannya kejahatan perang sebagai salah satu yuridiksi rasion materiae UU Pengadilan HAM mencerminkan sensitivitas yang berlebihan terhadap pengawasan wilayah-wilayah konflik tertentu seperti Timor Timur, Aceh dan Papua. Gerakan bersenjata selama bertahun-tahun di wilayah-wilayah tersebut telah mengakibatkan terjadinya kejahatan perang yang dalam banyak kasus justru dilakukan oleh tentara terhadap penduduk sipil atau pemberontak, belijiren, yang ditangkap. Romli Atmasasmita menganggap bahwa tidak masalah jika Indonesia tidak memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksi rasion materiae Undang-Undang Pengadilan HAM mengingat kejahatan perang bersama dengan agresi sampai saat ini masih dalam perdebatan negara anggota PBB. Alasan ini kiranya tidak dapat diterima mengingat pengaturan kejahatan perang dalam masyarakat internasional sudah final dan bukan lagi merupakan bahan perdebatan yang signifikan seperti halnya kejahatan agresi. Pengaturan kejahatan perang secara luas sudah diterima baik melalui Konvensi Jenewa 1949 yang sudah diratifikasi oleh 198 negara maupun sudah dinyatakan berlaku bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dalam Statuta Roma yang sudah diratifikasi oleh 117 negara. Kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida merupakan bentuk kejahatan internasional sebagai musuh bersama umat manusia sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau pembiaran dalam kejahatan internasional tersebut dapat dituntut secara retroaktif. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 2 International Covenant for the Civil and Political Right dan Pasal 7 Ayat 2 European Convention on Human Rights, sehingga adanya pasal tersebut mempunyai kekuatan mengikat, legally binding, bahwa penggunaan retroaktif dapat diterapkan bagi kejahatan paling serius, extraordinary crime, karena pada waktu kejahatan tersebut dilakukan yang merupakan pelanggaran HAM berat, perbuatan tersebut sudah merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui dan berkembang dalam masyarakat bangsa yang berdasarkan hukum internasional menuntut tanggung jawab negara untuk mengadili pelaku dan menghukumnya secara layak yang dikenal sebagai kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan. Erga omnes obligation.
Perkembangan untuk meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional dikukuhkan dalam Genocide Convention atau Konvensi tentang Pembunuhan Massal Manusia yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember tahun 1948. Menurut ketentuan dalam konvensi ini, orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum lepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai orang perorangan, pejabat pemerintah atau pimpinan pemerintah atau negara. Tanggung jawab pidana seorang atasan harus menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana humaniter dalam penanganan kejahatan perang serta penanganan konflik bersenjata, gerakan separatis dan penanganan konflik SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Seorang atasan wajib membuat sistem standar operasional prosedure, SOP, yang efektif untuk menjamin agar bawahannya dalam menjalankan tugas yang diperintahkannya menaati ketentuan hukum humaniter dengan penerapan sanksi yang tegas apabila bawahan melanggar SOP yang telah berlaku efektif, dan apabila sebagai atasan mengetahui adanya potensi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan bawahannya, maka atasan harus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dalam upaya mencegah pelanggaran tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.